Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi bersama Bu Melinda dengan mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan memasuki bab 1 yaitu Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada jalur masuk agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Bisa kalian lihat? Di sini ada jalur mereka masuknya ke Kerajaan Sriwijaya pertama, yaitu di Palembang. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi dulu sebelum ada nama Indonesia, Indonesia ini sebutannya adalah Nusantara, seperti itu. Oke? Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, Indonesia atau yang sering disebut dulu Nusantara sering melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Cina dan India yang merupakan pusat agama Hindu-Buddha terbesar di Asia. Alhasil terjadilah asimilasi budaya sehingga lambat laun para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Karena perbedaan budaya yang tidak terlalu mencolok antara bangsa Indonesia dan bangsa India, maka agama Hindu-Buddha mudah diterima tersebar luas di masyarakat. Kemudian, terdapat berbagai teori mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Waktu kalian di kelas 10 sudah pernah mempelajari teori-teori yang masuk ke Indonesia tentang agama Hindu-Buddha. Di sini, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia yang dikemukakan para ahli sejarah umumnya terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini, bangsa Indonesia hanya berperan pasif. Bangsa dari India ada 3 teori. Jadi, bangsa Indonesia ini dianggap pasif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Bangsa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima budaya dan agama dari India saja, seperti itu. Kemudian ada 3 teori yang menyokong pendapat ini, yaitu teori Brahmana, teori Waisa, dan teori Ksatria. Pendapat kedua menyebutkan bahwa bangsa Indonesia juga bersifat aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dua teori yang menyokong pendapat ini adalah teori arus balik dan teori Sudra. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada penjelasan mengenai teori Brahmana. Teori Brahmana dapat diartikan sebagai golongan pemuka agama atau golongan pendeta. Kalau kita kenal di Muslim seperti ustadz, seperti itulah. Nah, teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para golongan pemuka agama dari India. Nah, teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian, pada masa lampau yang hampir semuanya menggunakan huruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta. Di India, aksara dan bahasa ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Jadi bisa dibilang golongan Brahmana ini adalah golongan paling tinggi tingkatannya di negara India, seperti itu. Oke, baik, saya lanjut. Selain itu, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia karena peran serta golongan Brahmana juga didukung oleh kebiasaan ajaran Hindu. Seperti diketahui bahwa ajaran Hindu yang utuh dan benar hanya boleh dipahami oleh para Brahmana. Pada masa itu, hanya orang-orang golongan Brahmana lah yang dianggap berhak menyebarkan agama Hindu. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya kepada masyarakat yang masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada teori Waisa. Teori Waisa adalah golongan pedagang. Nah, pada teori Waisa ini menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat
peran serta para pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Karena pada saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Nusantara hingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke negaranya. Selama menetap, para pedagang India ini juga melakukan dakwahnya pada masyarakat lokal di Indonesia. Jadi selama masa menunggu angin untuk balik ke negaranya, para pedagang ini juga menyebarkan atau mendakwahkan agama Hindu-Buddha. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada teori kesatria. Teori satria merupakan golongan raja, bangsawan, dan prajurit. Dalam teori kesatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan kesatria. Menurut teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu-Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal di Nusantara. Oke, lanjut. Nah, teori arus balik atau teori yang berasal dari negara kita sendiri. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bose, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Mereka menyebarkan ajaran ini pada segelintir orang, sehingga pada akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya. Mereka berangkat dan membina ilmu di sana, kemudian kembali lagi ke Indonesia, dan kemudian mengajarkan apa yang diperoleh pada masyarakat Nusantara lainnya. Gitu. Jadi masyarakat Nusantara berburu ilmu nih ke negara India. Setelah mereka mendapatkan ilmu dari sana, otomatis mereka kembali lagi ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir ada teori Sudra, yaitu golongan budak. Nah, teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi kepercayaan pada ajaran agama Hindu-Buddha. Seperti itu. Sampai sini semoga dapat dipahami. Baik, selanjutnya proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, dari kelima teori tersebut, teori Brahmana ini yang dikemukakan oleh Vandler dianggap sebagai teori terkuat karena ditunjang oleh bukti-bukti yang nyata. Jadi kenapa Brahmana ini menjadi teori yang paling kuat? Kalau kita bicara sejarah, itu harus menggunakan sumber-sumber yang kuat dan akurat. Nah, teori Brahmana ini termasuk teori yang sangat kuat di antara teori-teori lainnya. Kemudian yang manapun teorinya, budaya Buddha
Budaya Hindu-Buddha sangat berpengaruh pada bangsa Indonesia. Mereka meninggalkan berbagai macam peninggalan serta jejak-jejak bukti adanya Hindu-Buddha. Seperti adanya candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha itu merupakan peninggalan atau ilmu dari persebaran agama Hindu-Buddha, seperti itu. Nah, di sini ada peta persebaran kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kalau kita lihat, di sini mulai ada kerajaan di daerah Palembang. Di daerah Palembang, sini ada ya, daerah Palembang. Kemudian masuk ke daerah Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa ini ada kerajaan Hindu-Buddha. Dan sampai di daerah sini saja, Bali. Jadi di daerah timur Indonesia tidak ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti itu. Ya, baik, saya lanjut. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Buatlah peta persebaran kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara pada kertas HVS A4. Kemudian warnailah peta yang telah dibuat. Lalu tuliskanlah ada beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Contohnya, kerajaan Kutai bercorak Hindu. Jadi jangan hanya menyebutkan satu kerajaan, tapi seluruh kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia kalian sebutkan, seperti contoh yang sudah saya berikan. Kemudian jika sudah selesai, foto dirimu dengan memegang gambar yang sudah kamu buat, lalu kirim fotonya ke WhatsApp saya. Oke? Jadi kalian bertugas membuat gambar peta persebaran seperti ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di Google ataupun nanti bisa minta ke saya. Saya kira cukup sampai di sini materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.